warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan PPT dengan judul cara membuat interaktif dengan bisnis. Acara yang pertama mungkin kita mulai dengan baca Al-Basmalah bersama-sama untuk memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mungkin untuk memandu acara lebih lanjut, saya akan serahkan langsung kepada moderator Ibu Weni. Silakan Ibu Weni langsung dimulai. Terima kasih Pak Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya sebagai moderator akan bersama-sama ulangi lagi siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di sini saya Widiani bersama Bapak Alwan sebagai host dan Bapak Yusuf Sehendan sebagai presenter akan di sini bersama-sama membahas tentang bagaimana cara membuat quiz interaktif dengan menggunakan Quizizz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada quiz interaktif dengan menggunakan Quizizz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang menyediakan waktunya bergabung bersama kita. Dan sebelum ke pemaparan, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri, yaitu Bapak Yusuf Suhendar ya. Bapak Yusuf Suhendar ini sebentar. Bapak Yusuf Suhendar SPD sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Plus Al-Aqsa, alamat di Kabupaten Sumedang, namanya adalah Sakarna. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini kita akan mulai dari pukul 8 lebih ya, sampai nanti pukul 23. Baiklah, untuk Bapak Yusuf Soyanda, silakan untuk bukan materinya untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih Ibu moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Jelas Pak Yusuf, mangga. Iya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hebat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi, sharing ilmu dalam Pikon PCT Batch 6 Jabar. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pembina kita Bapak Agus dan seluruh partisipan yang turut hadir pada Pikon malam hari ini. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebenarnya sama dengan materi yang disampaikan oleh Pak Usman pada sore hari tadi. Jadi mungkin sudah Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang Quizizz itu sendiri. Nah, namun sebagaimana halnya konsep dalam mencari ilmu, jika semakin banyak mengulang-ulang pelajaran, maka nempelnya pun akan semakin kuat. Nah, begitu mungkin. Jadi semoga Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan tentang bagaimana cara membuat kuis yang interaktif dengan
kuisis. Baik Bapak dan Ibu yang hebat, langsung saja untuk kontennya. Bu Weni, apakah ada? Ada Pak. Mangga dilanjutkan. Baik, cara membuat kuis interaktif dengan kuisis. Nah, apa itu kuisis? Nah, kuisis itu apa sih gitu? Nah, kuisis itu merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Nah, kuisis ini merupakan web tool yang berbasis online, sehingga untuk bisa mengakses kuisis ini diperlukan akses internet. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah membuat kuis melalui kuisis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara siswa mengerjakan kuis. Jadi ada dua hal yang dibahas. Yang ininya tampil, Bu Weni? Tampil Pak. Oh, tampil. Baik. Oke, itu ada dua hal yang dibahas. Yang pertama secara gambaran umum untuk membuat kuis, langkah-langkah membuat kuis dengan kuisis. Yang pertama nanti tinggal masuk ke Google Chrome atau Mozilla Firefox atau akses internet lainnya. Masuk kemudian ketika tuliskan di webnya www.quizzes.com. Kemudian lalu setelah masuk klik sign up. Kemudian yang kedua, masukkan email dan password. Kemudian nanti klik teacher jika ingin login sebagai guru. Kemudian masukkan identitas. Jika sudah masuk, buat kuis dan dengan cara mengklik create new quiz. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan let's create a quiz. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan gambarannya. Nah, kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan kuis? Cara siswanya adalah yang pertama, nanti siswa tersebut masuk ke akses internet melalui Google Chrome atau yang lainnya. Kemudian siswa tersebut menuliskan http://joinquizzes.com atau nanti gurunya memberikan link untuk join gamenya. Kemudian nanti siswa akan diberikan 6 digit kode untuk dimasukkan ke dalam join quiznya. Kemudian nanti klik tuliskan nama dan klik start. Oke. Nah, untuk tampilan awal kuisis itu kurang lebih seperti ini. Ini tampilan awal kurang lebih seperti ini. Ini tampilan awalnya ketika kita menuliskan www.quizzes.com di Google Chrome, maka tampilan pertama yang akan muncul itu akan seperti ini. Nah, setelah kita masuk, nah kemudian kita klik sign up yang ada di sisi kanan atas. Setelah kita klik sign up, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal kemudian kita klik, bisa memasukkan email atau juga kita bisa mengklik sign up with Google. Nah, setelah mengklik itu, nanti kita masukkan username atau email kita, email dan passwordnya. Nah, setelah kita masuk nanti setelah kita menuliskan email dan passwordnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ada pilih as a teacher, as a student, as a business. Nah, karena kita posisinya sebagai guru, maka yang kita pilih adalah as a teacher. Nah, setelah kita klik as a teacher, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini berarti kita sudah login atau sudah membuat akun di Quizzes. Nah, begitu Bapak dan Ibu kurang lebih langkah-langkah pertama dalam membuat akun Quizzes. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat kuis itu sendiri? Nah, untuk membuat kuis itu sendiri nanti akan langsung saya praktekkan. Sebentar, saya stop dulu yang ininya.
Nah, saya akan coba praktekkan bagaimana cara membuat kuis dengan Quizizz. Anggap saja tadi kita sudah buat akunnya di Quizizz. Langkah pertama, cara cepatnya adalah tinggal kita klikkan saja tulis Quizizz. Tinggal di enter. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih aja yang paling atas. Kita klik. Nah, berarti tadi kita masuk ke tampilan pertama untuk Quizizz. Nah, setelah masuk ke tampilan pertama, kita klik Sign Up. Nah, kemudian karena saya sudah terhubung dengan email, maka tinggal klik Sign Up with Google. Itu nggak bisa ya. Oh, mohon maaf, ini jaringannya terganggu. Nah, sudah masuk. Nah, kemudian kita pilih akun Google yang akan digunakan. Ini akun saya. Oh, ini tadi harus verifikasi. Udah masuk ya yang ini belakangnya. Nah, setelah kita memasukkan email sama password, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, bagaimana caranya kalau kita ingin membuat quiz? Nah, di sini ada create a new quiz. Kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada name the quiz, berarti kita nama kuisnya mau apa? Contohnya misalkan saya ingin membuat kuis untuk bab 1, yaitu bab tentang bilangan bulat. Nah, saya tulis kuis bab bilangan bulat. Bilangan bulat. Kemudian kita pilih yang subjek yang relevannya dengan profesi, dengan apa? Contohnya saya guru matematika, maka saya pilih matematik karena ini bilangan bulat itu matematik, maka saya pilih matematik. Kemudian klik next. Nah, setelah klik next, maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Ada multiple choice, yaitu untuk membuat kuis pilihan ganda. Kemudian ada checkbox. Kalau checkbox itu kurang lebih mirip multiple choice, hanya yang membedakan kalau checkbox itu jawabannya boleh lebih dari satu. Jadi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian ada fill in the blank. Kalau fill in the blank itu untuk esai atau untuk isian singkat. Kemudian ada fall. Nah, ini kalau fall saya belum mencobanya, belum begitu paham untuk fall. Nah, kemudian ada open ended. Kalau open ended itu adalah pertanyaan yang punya banyak jawaban. Jadi jawabannya itu tergantung bagaimana si penjawab. Jadi banyak sekali jawabannya. Oke, karena saya coba yang multiple choice. Nah, setelah kita klik multiple choice, maka akan muncul seperti ini. Nah, misalkan saya akan coba buat 5 pertanyaan tentang bilangan bulat. Misalkan yang pertama, negatif 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini untuk pertanyaannya. Nah, untuk ini bisa, kalau misalkan matematika itu seringkali banyak equation.
Jadi kita nanti bisa mengklik di Word-nya, kemudian copy paste-nya sebelum ke sini kita klik dulu yang ini. Ada Math Equation, kemudian nanti tinggal pastekan di sini. Nah, setelah dipaste di sini baru kita copy lagi, dan setelah itu baru kita masukkan ke pertanyaannya. Maka nanti equation-nya akan bisa terbaca. Oke, maka saya bisa jawabannya ada misalkan 3 4 min 3 min 2 min 3 min 4 misalkan. Nah, ini untuk option jawabannya. Kemudian kita bisa men-setting waktunya untuk satu soal itu mau berapa lama waktunya. Bisa 5 detik, 10 detik, 20 detik tergantung bagaimana berapa banyak soal yang dibuat. Misalkan untuk waktunya bisa 5 detik, 10 detik, 20 detik tergantung bagaimana berapa banyak soal yang dibuat. Misalkan untuk waktunya 90 menit, misalkan mau bikin 30 soal, maka untuk satu soalnya 3 menit. Nah, saya ambil aja misalkan untuk satu soalnya, misalkan 60 sekon saja atau 1 menit. Kemudian saya pilih jawabannya. Ini untuk kunci jawabannya, kemudian klik save. Nah, ini untuk soal pertama. Kemudian kalau kita ingin menambah soal lagi, tinggal klik new question. Kemudian soal apa yang ingin diinginkan? Apakah PG lagi ataukah soal isian? Contoh ambil multiple choice lagi. Kemudian misalkan negatif 3 dikurangi 5 sama dengan titik. Answer jawabannya 2 misalkan min 2 8 min 8. Maka ini jawabannya. Kita atur waktunya lagi, kita atur 1 menit, kemudian min 8. Oke, kita save. Oke, karena ini sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Usman tadi sore ya. Jadi untuk contoh soalnya saya anggap 2 soal aja cukup. Nah, kemudian kita bisa mengedit ini gambarnya. Misalkan kita mau pakai gambar apa, biar lebih menarik. Misalkan mau pakai gambar misalkan kita mau pakai logo Quizzes. Kita open Quizzes. Nah, maka akan muncul gambarnya. Kemudian kita pilih bahasanya. Ini udah ada bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelasnya, kelas berapa? Ini kelas 7 misalkan. Kemudian ini untuk bisa melihat kuis ini apakah lipat atau publik. Nah, saya pilih publik. Kemudian klik save. Nah, tadi sudah terbuat untuk 2 pertanyaannya. Kemudian kita klik. Nah, sebenarnya untuk soal ini juga akan lebih mudah juga. Dia bisa menggunakan import file from spreadsheet. Jadi kita bisa mengimport file, kita bisa menuliskan dulu pertanyaannya di menggunakan format atau template yang disediakan. Jadi kita
download dulu template-nya nanti, kemudian tulis pertanyaan di sana, kemudian nanti kalau mau buat kuisis tinggal import ke sini. Kemudian nah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal klik finish quiz. Nah, setelah ini maka di sini akan muncul bahwasanya kuis sudah terbuat. Di sini ada kuis bilangan bulat. Nah, di sini kalau misalkan kita mau keluar dulu, close, nanti untuk melihat lagi kuis kita yang tersimpan, ini secara otomatis langsung tersimpan. Nanti tinggal klik My Quizzes. Tinggal diklik My Quizzes. Nah, nanti di sini ada beberapa kuis yang telah kita buat. Di sini saya contohnya sudah buat 2 kuis sebelumnya. Ini ada kuis bab segi 4 dan segi 3, kemudian ada bangun ruang, kubus dan balok, dan ini yang sekarang kuis bab 2 bilangan bulat. Tinggal kita klik. Nah, setelah ini kalau misalkan kita mau melaksanakan kuis itu, maka kita ada 2 pilihan di sini, ada secara langsung atau play live, bisa juga sebagai homework atau PR. Nah, nanti kita pilih bedanya yang play live dengan yang PR. Kalau PR itu ada tenggang waktu. Jadi si siswa itu boleh mengerjakan kapan saja sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Misalkan kita menargetkan waktunya sampai kapan. Nah, nanti siswa itu sebelum waktu tertentu bisa kapan saja. Yang penting sebelum deadline gitu. Jadi mengerjakannya. Kalau misalkan kita mau langsung sekarang, mau live, tinggal kita klik play live. Nah, kemudian setelah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, saat kita membuat game, di sini ada muncul, ada klasik, ada tim, ada tes. Nah, ini bebas saja mau yang dipilih yang mana. Kalau misalkan klasik itu lebih ke game. Kalau tim, di sini ada nah, ini saya belum mencoba yang tim. Kalau yang biasanya yang klasik yang buat game. Kalau tes mungkin buat lebih khusus ke tes, lebih serius. Kalau klasik itu ada game-gamenya, jadi lebih menarik. Oke, kemudian di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di sini ada general setting. Ini untuk student item. Ini kalau kita klik unlimited, berarti siswa itu dapat mengakses kapan saja. Contoh misalkan nih, kita klik live itu pukul 18.00. Nah, pada pukul 18.30 siswa itu masih bisa masuk, gitu, masih bisa gabung. Kalau di sini waktunya unlimited. Kemudian name factory. Nah, ini nama dari pabrik itu lebih baik dihitamkan, jangan dinyalakan. Jadi agar nanti siswa itu menggunakan nama sendiri. Jadi nama asli, bukan nama bawaan pabrik. Kemudian show answer in the game. Jadi ini untuk menunjukkan jawaban setelah di gamenya. Misalkan siswa itu mengklik jawaban A, ternyata salah, jawabannya harusnya B, maka nanti akan muncul pemberitahuan. Ini kita on kan. Kemudian ini show answer post game. Nah, ini menunjukkan jawaban setelah game berakhir. Jadi nanti setelah selesai game itu akan jawaban yang betul-betulnya itu akan diperlihatkan. Ini juga kita on kan. Kemudian di sini ada power up. Power up itu semacam game lah, semacam kalau main game itu ada power up. Ini hanya sebagai daya tarik saja, pemanis saja. Kemudian ada timer. Untuk soalnya itu kan tadi kita bikin waktunya 1 menit. Maka di sini kita on kan agar siswa itu mengetahui untuk setiap soal waktunya itu terus berjalan. Kemudian ini show leaderboard, ada papan peringkat. Nanti kalau kuisis itu nanti ada papan peringkat. Contoh nanti nilainya itu dari 5 peserta, siapa yang peringkatnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita nyalakan juga biar lebih menarik. Kemudian ada shuffle question. Kalau shuffle question berarti acak soal. Nah, ini juga kita nyalakan biar setiap peserta itu tidak sama pertanyaannya. Kemudian ada shuffle answer option. Ini acak pilihan optionnya. Nah, ini juga kita nyalakan agar setiap siswanya
optionnya selalu berubah-ubah. Nah, kemudian yang ini redemption question. Nah, ini kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena kalau kita nyalakan, nanti siswa itu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki yang salah gitu. Jadi lebih baik dimatikan saja agar si pertanyaan itu hanya bisa dijawab satu kali. Kemudian show memes atau nanti gambar-gambar lucu. Jadi nanti siswa ketika setelah menjawab soal itu akan muncul gambar-gambar lucu seperti ini. Nah, itu Mangga mau ditampilkan mau enggak juga lebih menarik ditampilkan. Jadi biar setelah menjawab pertanyaan itu ada salingan bentar. Nah, setelah semuanya terisi tinggal klik host game. Nah, setelah ini tadi juga masih sama dengan yang Pak Usman. Jadi, Bapak dan Ibu juga bisa nyoba menjadi peserta. Nah, untuk menjadi pesertanya bisa mengklik joinmyquizzes.com, tinggal diklikkan saja, masuk ke internet, kemudian ini. Bapak dan Ibu mau nyoba atau tidak perlu? Ibu Weni? Ya, Pak Yusuf. Ini untuk Ya, Pak Yusuf. untuk praktek siswanya, Bapak dan Ibu, apakah perlu dipraktekkan atau tidak perlu? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ikut mempraktekkan. Ya, silahkan untuk Yusuf. Iya. Yusuf. Ya. Ya, Bu. Mungkin nanti tadi juga kan sudah ini ya, sudah ada ya gambaran seperti itu. Mungkin diteruskan saja lah ke itunya. Baik. Sebenarnya ini nanti tadi sama seperti halnya yang sudah dipraktekkan sama Pak Usman pada sore hari. Jadi nanti siswa itu tinggal mengklik atau menuliskan joinmyquiz.com di Google Chrome-nya. Nanti setelah itu akan muncul join quiz. Nah, untuk join quiznya itu siswa harus memasukkan 6 buah kode. Nah, nanti kodenya ya. Mungkin kita tanya dulu ya. Partisipan ya. Ya. Mangga. Kita aja tanya dulu ya. Audionya. Mangga. Siapa yang partisipan yang mau ikut bergabung mau dibuka dulu untuk itunya Pak Yusuf, audionya. Audionya harus sama Yes. Pak Alwan. Iya, Pak Alwan. Halo, Pak Alwan. Pak Alwan. Dituliskan dulu atuh Pak ya. Ya, baik. Mangga. Barangkali setelah ini udah tinggal nanti setelah siswa memasukkan kode, maka nanti akan muncul di sini playernya. Nanti akan muncul satu persatu, kemudian nanti dan siswa tersebut belum bisa memulai kalau di sini kalau kita belum mengklik start. Nah, kalau kita sudah mengklik start, maka nanti baru bisa mulai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara melihat hasil siswanya? Misalkan nih, saya sudah pernah melaksanakan quiz di sini untuk quiz. Misalkan untuk bab segi 4 dan segi 3. Di sini untuk melihat hasil reportnya bisa kita klik yang report. Bu Weni, waktunya masih berapa menit lagi, Bu? Iya. Waktunya berapa menit lagi? Ya, sebentar Pak Yusuf. Boleh dilanjut saja dulu. Masih ada waktu cukup lama. Oke, baik. Mungkin 10 menit. Ya. Baik. Nah, di sini contoh saya misalkan yang diikuti oleh 35 peserta. Di sini ada kuis bab segi 4 dan segi 3. Nah, di sini ada
contoh nih di sini ada nama-nama siswa, ada Arga, ada Rizky Yuda, Opa Mustafa dan seterusnya. Nah, di sini dari 20 soal, nah Arga ini menjawab 15 soal dengan benar. Kemudian 5 soalnya salah. Rizky Yuda menjawab soal 17 dengan benar, 3 salah dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat secara langsung datanya langsung tersimpan. Jadi ini lebih memudahkan dalam penginputan nilai. Berbeda halnya dengan kalau misalkan laksanakan ujian tulis di kertas, itu udah memerlukan waktu buat meriksanya. Kemudian di sini ada question. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian video dan seterusnya. Cukup mungkin Ibu? Bu Weni? Iya. Oh iya, Bapak. Cukup mungkin itu yang materi yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Yusuf, sangat sekali apa yang dipaparkan oleh materi. Mungkin saya di sini akan bertanya dulu kepada partisipan ya. Sayang tadi di chat ada yang ikut game katanya seperti itu. Oh iya. Lumayan Bapak masih ada waktu. Boleh. Games dulu. Boleh, Bisa? boleh. Oh iya. Ini dua soal, Silakan Bapak. hanya 2 soal gamenya. Jadi sebentar. Iya. Saya mulai. Play live. Oke, ini tadi sudah disetting sebenarnya, sudah masih settingan yang sebelumnya. Jadi tinggal langsung saya. Mangga Bapak dan Ibu pilih pada nyobian main game sebagai siswa, tinggal tuliskan join myquiz.com di Google Chrome-nya. Nanti tinggal klik yang paling atas, join game. Kemudian nanti tinggal masukkan kodenya. Untuk kodenya itu 58738. Mungkin Bapak ke Pak Awan mana? Pak Awan? Audio dari partisipan Pak Awan? Pak Awan? Iya, Bu. Membuka audio terlebih dahulu untuk para partisipan. Ada yang mencet katanya ada yang Ini sudah ada peserta Pak Agus, kemudian ada Ibu Mimin. iya. Silakan untuk dibuka audienya, Bu. Iya. Untuk mengikuti game Dan sebenarnya game ini yang ya, sangat menarik sekali Bu. Ini ketika dipraktekkan di sekolah, khususnya untuk di kelas itu ketika ada dan dashboardnya itu ditampilkan secara langsung menggunakan InFocus. Jadi anak-anak itu jadi berlomba-lomba gitu. Jadi lebih semangat. Cuma yang lebih ceroboh saja kadang-kadang karena berlomba gitu. Jadi pingin cepat-cepat. Dua saja pesertanya. Kalau tidak ada lagi ya sudah, nanti dua saja pesertanya. Kalau tidak ada lagi ya sudah, nanti bisa mengikuti yang mau join lagi. Saya klik start. Nah, maka di tampilan kita sebagai siswanya seperti ini. Nanti ada dashboardnya, ada papan peringkat.
semuanya selesai, atau misalkan kita membuat gamenya itu dari pukul, kita misalkan membatasi waktunya, tinggal kita klik end game. Dan juara satunya Ibu Mimin, selamat. Nah ini kemudian nanti setelah ini akan muncul, nanti akan muncul untuk Ibu Mimin misalkan dari berapa pertanyaan yang betulnya yang mana saja, misalkan ini nomor 1 betul, nomor 2 betul, nanti di sini dan seterusnya bisa dicek secara langsung. Jadi ini lebih pengukuran nilainya lebih menarik, lebih memudahkan guru dalam menginput nilainya. Mungkin seperti itu materi dari saya, Bu Moderator, Bu Eni. Oh iya, terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf sangat jelas sekali apa yang telah dipaparkan oleh pemateri. Bagaimana cara membuat pelajaran mungkin aktif dan juga tentang supaya siswa lebih berpikir secara kritis seperti itu. Silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa menuliskan pertanyaannya di ruang chat, juga bisa dengan raise hand. Sebelumnya mengisi presensi yang disediakan. Iya, kita lihat dulu di chatnya ya. Untuk ada pertanyaan. Ya, Ibu Mimin ada. Iya, sebentar. Ada. Silakan Pak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Yusuf, dipersilahkan. Saya ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai presenter, terima kasih ilmunya ya. Alhamdulillah sudah ada 3 pemateri mengenai kuis, dan alhamdulillah untuk ketiga ini udah agak caang saya materinya udah dapat. Alhamdulillah, cuman tadi teh waktu pas pemaparan yang tadi tes ya Pak ya, ada bukan yang ini, bukan Pak Yusuf yang sebelumnya itu ada kan kuis game Pak. Nah, ternyata ada sebelum ditulis itu ada lagi kesempatan diberi pertanyaan 3 untuk perbaikan. Ya, nah itu bagaimana itu caranya? Ya, yang ya. itu. Ya, sebenarnya yang tadi yang sudah Ya. saya, Iya, ini silakan sudah untuk kontennya. Terima tadi. kasih. Saya ulang. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya, Pak Yusuf enggak? Ya, baik. Ini saya share ulang lagi untuk kontennya. Tadi saya tutup kontennya, jadi saya ulang. Baik, kontennya ada, Bu Eni. Oh, belum muncul Bapak? Belum. Oh iya, Ada? Baik. Baik. Ada. Nah, Buka, ada. tadi kan tadi kalau misalkan pada Pak Usman itu ada setelah selesai game itu ada kesempatan untuk memperbaiki soal yang salah. Nah, bagaimana caranya agar tidak ada kesempatan? Nah, di sini ada sebelum kita memulai game itu ada pengaturan yang harus diatur gitu. Nah, ya agar tidak ada kesempatan agar tidak ada kesempatan untuk memperbaiki yang salah, maka untuk yang ini nih, yang pertanyaan redemption question, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu lancar, mohon maaf. Yang ini. Nah, di sini allow student to return a few incorrect question. Nah, di sini siswa itu kalau misalkan kita nyalakan, maka nanti setelah siswa itu menjawab pertanyaan terakhir, maka akan muncul lagi kesempatan bagi siswa tersebut untuk memperbaiki yang salah. Makanya di sini kita matikan agar tidak ada kesempatan bagi siswa tersebut untuk memperbaiki yang salah. Nah, setelah kita atur seperti ini, baru kita mulai gamenya. Bu Mimin? Terima kasih. Iya, Ibu Mimin bagaimana? Iya, Pak, Jawaban.
berarti itu memperbaiki pertanyaan yang jawaban kita yang salah semua gitu dimunculkan ya. Misalkan kita menjawabnya 7 salah, berarti dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang 7 itu kita pilih. Sebenarnya tidak semuanya, Ibu. Itu Pak. Sebenarnya kesempatannya itu tidak semuanya, hanya beberapa saja mungkin. Jadi nggak semuanya, hanya kalau nggak salah itu hanya 2 kali atau 3 kali kesempatan. Iya, seperti tadi ya. Iya, kurang lebih seperti tadi. Kalau tadi mah hanya soalnya kan hanya 5 ya. Iya. Sedikit. Iya. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Itu ya, untuk pertanyaannya dalam pengaturannya ya Bu ya, seperti itu. Atas pertanyaannya. Kemudian mangga Bapak Ibu yang lainnya adakan waktu sekitar 12 menit lagi kita dalam ruangan ini untuk membahas silakan Ibu Tia, mangga, atau siapa, Pak Yuyu. Sangat menarik sekali ya, kita belajar banyak sebenarnya dari latihan ini, bagaimana cara belajar aktif dengan siswa, kemudian kita dapat menggunakan beberapa atau yang memang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas, seperti itu ya. Mangga Bapak Ibu Tia. Iya, Pak Agus, Pak Yusuf bagaimana? Sudah? Pak Agus? Mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, ditutup atau seperti apa Pak Agus? Oh, sebentar Pak Yusuf. Oh iya, siap. Iya. Bisa digunakan lagi ya, game-nya bisa di-save, kemudian nanti dibuka lagi bisa. Iya. Atau untuk satu pakai. Untuk gamenya itu udah langsung tersave Ibu. Jadi setelah kita membuat kuis itu secara otomatis langsung tersave di Quizzes. Dan itu bisa dipakai berkali-kali. Oh iya. Lebih dari 1 Terima kali. kasih. Ya. Auto save itu. Auto save ya. Nah, itu Ibu ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih Ibu. Sama-sama. Yang lainnya? Cekap panginten Ibu. Alhamdulillah cekap Pak, disimpannya di My Quiz nya Pak. Mohon Ibu di My Quiz. Iya, mohon. Bu Weni. Ibu Weni. Halo Bu Weni. Ya mungkin Bu Weni sedang ada gangguan untuk audio. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup? Kalau tidak ada Pak, saya simpulkan saja. Ya boleh Pak Yusuf, silakan disimpulkan. Baik, Bapak dan Ibu yang hebat, kesimpulannya untuk game Quizzes ini sangat banyak sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kita sebagai guru, apalagi waktu sekarang kita lagi pembelajaran daring gitu. Jadi
salah satu halnya kan biasanya kalau misalkan di sekolah itu ada setelah selesai tiap KD itu ada PH atau penilaian harian. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu untuk mengganti PH-nya itu dengan kuis ini, dengan kuisis ini. Nah, ada juga yang menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menarik itu adalah kuisis dengan kuisis. Mungkin itu. Jadi nanti mangga Bapak dan Ibu bisa mencobanya. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan dan berkenan untuk hadir dalam Pikon pada malam hari ini. Terima kasih khususnya kepada Bapak Pembina, Pak Agus, hatur nuhun. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Ya, ini sepertinya Bu Weni sedang ada masalah jaringan. Jadi untuk acara selanjutnya mungkin ada pesan dan nasihat mungkin dari Pak Agus. Oh, Bu Weni udah masuk. Mungkin Pak Agus ada yang mau disampaikan untuk evaluasi mungkin Pak. Untuk secara konten Pak atau secara raya dak hampir mengondisikan sakodak sakabika diantawisna batasan-batasan waktu sebenarnya anggo pengaplikasian materi sudah bagus, tinggal nanti ada hal-hal yang harus diantisipasi itu ketika materi ada cadangannya. Kemudian juga kalau teknis pengelolaan audio ataupun nanti host, moderator itu saling backup saja Pak. Siap Pak. Untuk konten saya bagus tuh, apalagi nanti Pak Yusuf atau Pak Awan dan yang rekan yang lain itu kita coba eksplor yang ada mading digital tuh yang disebut dengan Padlet.com itu juga bagus untuk anak nanti ketika mengerjakan bisa langsung ditampilkan seperti mading online itu di Padlet.com biasanya itu lebih menarik juga dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran saat ini visi hal-hal yang alhamdulillah lagi dianggap booming sekarang tuh selain Google Form dan Google for Education. Jadi ala kulihal untuk konten yang lainnya sudah bagus Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Bapak punten abi nambe mohon namanya di backup ya upami saing ieu ku Pak Alwan ya. Mohon mang abuen pilih kumaha deui. Ya abdi mah panginan kitu ya Rupin mah. Mohon hatur nuhun Bapak. Aduh, Pak Yusuf, punten ya. Langsung terus atas disimpulkan Bu tadi tinggal penutupan. Oh. Mohon. Ya, mohon. Di atas kena Bu. Ya, masalah jaringan mah masalah semua, Bu. Mohon. Ini sudah saling memahami bahwa kondisi pembelajaran daring mah pasti akan selalu bergelut dengan sinyal dan berjuang dengan kuota. Ketika tidak bersahabat, ya wayah anak. Siapa? Ya, mohon hatur Bapak. Punten Pak Awan, mohon Pak. Sami saja Bapak. Mohon ya. Ya, Ibu nuhun.
Ya, sami-sami Bapak. Pak Alwan udah acan ditutup, Pak. Halo, host nakes siapa ini teh Pak Yusuf? Udah Pak Pak Alwan, Alwan ya? ya. Siapa? Udah refleksi mah dari saya mah tadi udah. Oh, siap. Awan? Ya mungkin cukup sekian untuk pelatihan malam hari ini. Terima kasih untuk kepada seluruh partisipan yang telah hadir, dan juga terima kasih kepada Bapak instruktur Pak Agus, Pak Asep yang telah berkenan hadir pada pelatihan malam hari ini. Mungkin cukup sekian. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak, Ibu sekalian. Bu Mimin, Pak Yoyo, hatur nuhun. Untuk Pak Asep.